Nih, ntar gua potong, baru tahu rasa lo. Coy, gua nih dulu tukang mau gombalin golok lo. Kerja cari makan. Jangan nyindir deh, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia juga mesti kerja, cari nafkah secara halal. Jadi kerja lo punya nilai ibadah. Sorry, Bang. Hari ini kita lagi nggak butuh nasihat. Kita cuma pengen rebahan di rumah Allah sambil melepas penatnya hidup. Kenapalah hidup kita laksana buih di lautan ya, Din? Selalu aja diombang-ambing ke sana kemari. Belajar, mensyukuri dari yang sedikit, supaya nanti lo pinter mensyukuri yang banyak. Surul, mungkin nggak kita bisa jadi orang kaya? Bukan cuma kaya dengan kesabaran, tapi kaya harta. Tak tahu awak, Din. Awak rasa berat lah. Seberapa berat? Yang jelas, lebih berat dari masalah kebanyakan semua orang. Ya buktinya sampai saat ini kita masih diliputi rasa lapar. Apa sih yang sulit buat Allah? Allah yang ngatur setiap derajat manusia. Jadi kalau hari ini ada orang tidur di kolong jembatan, Allah bisa bikin besok tahu-tahu tidur di istana. Surul, lu masih butuh nasihat dari orang yang senasib, hah? Ya memangnya kenapa? Buat jadi orang kaya, ya minta nasihat dari orang sukses dong, bukan dari tukang tambal baju. Nih kayaknya pagi-pagi ada yang mau cari ribut nih. Udahlah, Bang, maklumi aja lah. Ya kita ini kan sama-sama orang yang kalah dengan dunia. Ya beginilah sikapnya. Kita siapa kita? Lo aja keles, gue sih kagak. Kita, gue nggak mau diajak-ajak gue. Kalau Bang Jack nggak kalah sama dunia, pagi-pagi harusnya lagi minum teh di rumah gedong, bukannya lagi nambel baju bolong. Ini bener-bener nyari ribut nih orang ya. Bang. Udahlah, Bang, udahlah. Kau pun cari perkara aja pun kau. Dia duluan yang ngotot. Gue bilang jangan dinasihatin, masih aja. Udah diam. Allah dan Rasulnya paling benci sama pemalas. Makanya kerja. Cabut, Rul. Mau kemana kau, Din? Kerja. Saudara, lo mendingan wudhu dulu. Habis wudhu lo terus sholat duha. Mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh supaya rezeki lo dimudahkan. Ya, awak susul Din dulu ya, Bang, ya? Astagfirullahaladzim. Makin jauh dari Allah. Siapa yang lebih kaya dari Allah? Dijauhin ya makin miskin lo. Lebih baik kita cari kerjaan lain aja lah, Din. Ini kerja bagus, Rul. Jual bayam liar. Why not? Memangnya kenapa? Allahu Akbar. Siapalah yang mau beli bayam liar macam tuh? Tenang aja, gua udah punya rencana. Lu lihat aja nanti. Ini bayam bakal seharga 10 juta. Jangan mimpi kau, ha? Udahlah. Kita cari kerjaan lain aja lah.
orang Melayu. Tunggu bentar, sini gue jelasin. Tunggu, sini gue bilangin. Emang gua orang miskin, mesti nerima sedekah bayam miliar dari lo? Faktanya begitu. Kalau punya duit banyak, ngapain tinggal di gubuk yang reot begini? Ini sebagai tanda kepedulian kami terhadap saudara seiman. Ada cinta kasih serta keikhlasan di dalamnya. Lillahi ta'ala. Lebay. Lo menilai kehidupan gue ibarat melihat tanah di permukaannya doang. Lo nggak tahu ada emas dan berlian di dalamnya. Sro, terus apa sebutan untuk orang yang tinggal di gubuk dan menyuguhkan tamunya dengan sepiring singkong? Jangan pernah menghina suguhan tuan rumah, walaupun hanya sepiring singkong rebus, Den. Siapa yang menghina? Gue cuma bilang, apa buktinya kalau Pak Jalal ini bukan orang miskin? Lu masih inget kan? Gua pernah ngegeletakin duit sekoper begitu aja di gubuk terus hilang. Itu sih cerita lama, nggak usah dibahas. Betul kau, Den. Nah terus, ngapain gua harus ngebuktiin kalau gua punya duit banyak? Pak Jalal, Allah itu senang terhadap hambanya yang menunjukkan tanda-tanda kenikmatan yang diberikan padanya. Ya bukan menjolimi diri tinggal di gubuk, kalau memang mampu tinggal di istana. Sesama orang miskin jangan jaim deh, Pak. Oke, gue bakal tunjukin ke lo berdua kalau gue punya duit 3 miliar. Serius? Bapak punya duit 3 miliar? Jangan gampang takjub sama sesuatu yang nggak ada buktinya, Sro. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Hati-hati, stroke. Merinding apa ini, Den? Stay cool. Kalau terbukti, kita jalankan rencana berikutnya. Itu sebagai buktinya. Betul, Den, apa yang dia cakapkan, Den. Kalau cuma kertas beginian doang sih, semua juga bisa. Apa susahnya tinggal ngetik 3 miliar? Itu buku tabungan gue, Din. Asli. Ini sengaja gue tabung supaya nggak hilang kayak dulu lagi. Apa sih yang nggak bisa dipalsuin di Indonesia? Apalagi cuma buku tabungan. Lagian Pak Jalal emang kerja apaan? Konsultan bisnis. Itu kerjaan gue. Konsultan bisnis. Lu makin lama makin ngelunjak lu ya. Sini lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Udi sama Bang Asrul. Udah lama Bang? Ya, ya lumayan. Lumayan. Oh, ya. Sebentar, saya bikin minum ya. Nggak usah, mah. Papa, apa-apaan sih?
Papa ngapain ngeliatin buku tabungan? Mau pamer? Papa cuma mau ngebuktiin sama dua cucunguk ini, Ma. Kita dikatain orang miskin. Masa disedekain bayam liar? Ini kan namanya penghinaan. Bener apa kata mereka sih, Pak? Siapa yang bakal percaya kita banyak duit kalau masih tinggal di gubuk, Pak? Setuju. Buktikan dong dengan hidup yang layak. Begitu kan, Bu? Ah, itu cara mensyukuri nikmat. Kalau perlu, kita dah nyariin rumahnya. Mau model apa? Klasik, modern, hah? Minimalis? Jadi lu berdua nantangin gue. Oke, gue terima. Sekarang gue balik nantangin lu berdua. No problem. Cari Pak Sanjay, suruh jual rumah gue yang lama, biar gue beli kembali. Kenapa mesti rumah yang lama? Masih mau dibahas? Oke. Nggak masalah. Ya, tapi ada... Ada. Gue bakal kasih komisi masing-masing 30 juta. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu kalau berhasil. Pasti berhasil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anybody home? Anybody home? Pak Sanjay. Pak Sanjay. Ini kemana sih orangnya? Dari tadi nggak keluar-keluar. Diketok sampai pagi juga orangnya nggak bakal keluar, Bang Udin. Memangnya yang punya rumah kemana? Kan udah lama ini rumah kosong. Lu tahu dari mana kalau ini rumah kosong? Saya tiap hari, Bang, dagang lewat sini. Tuh lihat rumahnya pada kotor begitu. Terus, lu tahu nggak Pak Sanjay tinggal di mana? Mana ketehe? Mana, Din? Menek ketehe. Mestinya Pak RW tahu dong. Din, mau ngajak berantem lu? Sabar, Pak. Maafkan kawan awaknya, Pak, ya. Ya, sopan lah sikit. Bisa berantakan rencana kita. Pak RW, kenapa alamatnya Pak Sanjay itu tak ada di data Bapak? Dia bukan warga kampung sini. Punya rumah di sini tapi bukan warga sini. Nggak masuk akal. Loh, memangnya ada perlu apa? Mesti tahu alamatnya Pak Sanjay. Ada proyek ya? Ya udah. Kalau memang Pak RW dan Pak RT tak tahu, awak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau memang butuh, saya bisa usahakan. Tadi bilangnya nggak tahu. Ya, asal ada. Waktunya. Basi. Wedus. Nggak ada, Din. Nggak ada. Tuh, Ya coba cari lagi. Kali Bapak nyimpan nomor Pak Sanjay pakai nama lain. kalau tahu, dari tadi udah gue kasih. Ya kan ada fotokopinya. Fotokopi apaan? Ya fotokopi KTP Pak Sanjay lah. Mana gue punya. Ya Pak Jalal kan jual rumah sama Pak Sanjay. Ya tentu kan ada dokumennya. Tahu kemana? Gue nggak inget. Astagfirullahalazim. Perjongseh. Yakin kita tungguin dia di sini sampai pagi? Harus yakin, Srul. Ini duit gede. Ya gimana caranya, Den? Ya Pak Sanjay kan nggak tinggal di sini. Nggak ada cara lain. Kita tungguin terus. Siapa tahu nanti malam atau besok pagi-pagi dia datang.
Nah gini aja Din, kita pulang aja dulu. Kita mandi, makan, sholat, nah terus kita balik lagi ke sini. Enggak. Jangan buang-buang waktu. Awak lapar Din. Kayak nggak pernah lapar aja lu. Ya udah, awak pulang dulu, kau tunggu aja di sini ya. Dasar manusia sipil, nggak tahan banting. Nanti kau bawain makanan. Sip. Oh, jadi Pak Jalal cuma iseng. Iseng-iseng berhadiah. Maksudnya? Ya kalau mereka berhasil ya syukur. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Lagian juga ngapain saya mesti pindah? Jadi Pak Jalal nggak pengen bener-bener pindah rumah. Kalau emang pengen, udah dari dulu saya bang pindah ke komplek perumahan elit. Terus kenapa Pak Jalal nyuruh Asrul sama Udin untuk berburu Pak Sanjay? Ya mereka itu udah menghina saya sebagai orang miskin, Stat. Bukan penghinaan. Mungkin itu sindiran. Mereka itu udah ngedekain saya bayam liar. Itu sebuah penghinaan besar buat saya. Mereka cuma menilai dari apa yang nampak. Itu masalahnya. Karena pada hakikatnya, syukur itu adalah menampakkan nikmat dengan menggunakannya pada tempat yang sesuai dengan kehendak pemberinya. Sedangkan kufur nikmat adalah menyembunyikan atau melupakan nikmat itu sendiri. Bukan begitu, Pak Ustadz? Demen banget ngambil dialog orang. Saya sih maunya pengen belajar hidup sederhana, walaupun harta saya berlimpah. Bersembunyi di balik jubah kemiskinan adalah bagian dari kufur nikmat. Ngambil dialog gua lagi. Ini kenapa jadi ngebelain Udin sama Asrul sih? Siapa yang ngebelain? Saya ini hari lagi sebel bener sama mereka. Bener. Sebel, Pak Jalal. Pak Jalal, hidup sederhana bukan berarti menampakkan kemiskinan. Tapi dengan tidak gaya hidup yang berlebihan. Betul tuh. Jadi kalau cukup mobil 1, buat apa beli mobil 10? Kalau cincin cukup 1, kenapa mesti 5? 1, 2, 3, 5 ya? Kena batunya. Pak Jalal mau atuh? Enggak. Ini jari gua 10. 5 masih kurang ya? Iya, kurang. Awah, demen banget ngambil dialog orang. Ya, gagal maning. Ini pertahanan terakhir. Jangan sampai gagal lagi. Sip. Bismillah. Bismillah. Bacanya yang lengkap. Dijamin nyala apa? Setidaknya kita dapat pahala. Oke lah kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala, 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 nyala. Ih, mau makan mie aja susah bener.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih malam-malam bertamu ke rumah janda? Bukain sono. Ada apa, Nek? Minyak tumpah ya? Ini Siapa kamu? Mau apa kamu? saya Jalal, Nek. Ini saya bawain beras sama telur buat nenek. Jalal yang tinggal di gubuk. Betul, Nek. Saya tidak terima sedekah dari orang miskin. Sanjay, Sanjay, Sanjay. Ngapain ada tidur di sini ya? Mabok kali Om. Perconseh. Pergi. Ronda sono. Bang Udin sendiri nggak ronda? Lagi banyak urusan. Hati-hati di rumah ini, Den. Angker. Bener Bang Udin. Banyak kantungnya. Gue jadi merinding. Cabut yuk. Bentar. Ada yang tahu nggak Pak Sanjay tinggal di mana? Emangnya ada perlu apaan Bang Udin? Oh, pergi. Kok gue jadi merinding begini ya? Den, astagfirullahaladzim. Kenapa kau? Ngagetin aja lu. Din, ada berita bagus ini. Apaan? Udah, kau makan aja dulu. Kau ingat nggak? Si Bonte yang cie-cie dulu. Nah, dulu kan dia pernah jaga rumah ini. Masa nanya nama orang yang udah meninggal? Yang bener aja, Srul. Nah itu, walaupun si Bonte sudah meninggal, tapi Pak Sanjay itu masih mengirim santunan kepada anaknya melalui utusan yang datang ke sini sebulan sekali. Nah, jadi... Udah, jangan buang-buang waktu. Kita samperin anak si Bonte. Iya, tapi kau makan dulu. Nggak ada waktu. Ayo. Den. Astagfirullahaladzim. Coba ada inget-inget lagi. Saya nggak tahu, Om. Masa adik nggak tahu? Hah? Siapa yang ngasih santunan sama adik setiap bulan? Om Paul. Om Paul itu siapa? Yang ngasih saya santunan lah, Om. Ini mungkin utusannya Pak Sanjay, Den. Udah, Om, saya ngantuk. Bentar. Om Paulnya kapan datang? Tahu. Astagfirullah. Perconseh. Semana nih, Din? Allah kasih kesempatan kita mendapatkan uang besar, tapi halangannya juga tak kalah besar. Emang dari dulu dia nggak demen banget kalau kita punya duit banyak. Maksudnya apa, Bang? Dari dulu Allah demen banget mengomong-ambingkan hidup kita. Ya, seharusnya kan mudah bagi Allah, cuma hanya untuk menunjukkan di mana alamatnya Pak Sanjay. Nggak pakai nyari repot-repot, sampai 3 hari belum ketemu-temu. Allah menyukai hambanya yang berusaha tanpa putus asa. Apapun yang kita lakukan, Allah juga yang menentukan hasilnya. Allah hanya ingin mengetahui seberapa kuat ikhtiar kita untuk mendekatinya. Terus kita mesti ngapain? Ya terus usaha dong. Bini lu pinter juga, Srul. Iya, Den. Kita harus tetap berusaha sampai Allah itu malu sama kita. Maju terus, pantang mundur. Sekali kaki melangkah, pantang menyerah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Jalal. Pak Jalal, apa kabar ini Pak Jalal? Selalu sejahtera. Gue udah putusin beli rumah yang lain. What? Ya nggak bisa gitu lah Pak. Ya habis sih gimana? Udah 3 bulan nggak ada hasilnya. 3 bulan apaan? Baru 3 hari. Iya, hasilnya mana? Hah? Gue nggak mau orang sekampung ngecap gue orang miskin. Ya ini saya lagi usahain, Pak. Ya tapi kapan? Ya secepatnya Pak, secepatnya. Oke. Gue kasih waktu lagi 3 hari. Kalau nggak berhasil, perjanjian kita batal. Ya jangan gitu lah Pak. 2 hari atau tidak sama sekali. What? Ya, oke. 2 hari Pak, 2 hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya lu bisa ngelobi dia dong, Srul. Lobby apa? Kau kan tahu sendiri kalau Pak Jalal itu orangnya saklek. Masa lulusan sarjana komunikasi nggak bisa ngelobi? Ya cemana harus lobby kalau dia sudah punya keputusan? Ah, lu emang nggak bisa diandelin. Din. Apaan? Ada orang tuh. Itu pasti yang namanya Paul. Gue yakin. Ini, Din. Ini titik keberuntungan kita ini, Din. Gua mencium aroma keberhasilan, Srul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajahnya nyeremin, Srul. Siapa kalian? Halo, saya Udin. Yang ini Asrul. Ada perlu apa? Maaf, Bapak yang bernama Pak Paul. Iya. Kenapa? Alhamdulillah, akhirnya Allah mempertemukan kita juga. Iya, udah dari kemarin kita nyari-nyari, baru sekarang ketemunya. Boleh kita masuk? Di situ aja. Ayo katakan segera, ada perlu apa? Baik, kami berdua lagi mencari Pak Sanjay. Maaf, saya nggak tahu. Woi, tunggu. Tunggu dulu. Pak Jomsek. Satunya Hansip, satunya lagi orang Melayu, Bos. Gila, dari mana mereka tahu itu rumah saya? Ya, namanya juga intel, Bos. Ya sudah, jaga kerahasiaan. Jangan sampai kamu buka mulut di mana saya berada. Siap, Bos. Habis telepon Pak Sanjay ya? Iya kan? Santai aja, bro. Kami ini bukan orang jahat. Terus Pak Sanjaynya di mana? Saya nggak tahu. Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Yang ini apartemen. Enggak, Pak. Mama nggak kepengen tinggal di apartemen. 1
Yang ini komplek perumahan elit. Terlalu berlebihan, Pak. Nah, Ma, yang ini villa, Ma. Udaranya seger, lingkungannya asri. Mama pasti betah tinggal di situ. Mama juga ingat ya, Mazam? Ih, apaan sih? Lagi ribet gini masih sempet-sempet cemburu. Ayo, sholat dulu, baru makan. Rumah itu sudah terlalu banyak memberi warna dalam hidup kita, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Cepetan aku sebelum hilang kesabaran gua. Udah, Den, udah. Lu diam dulu. Udah ratusan kali gua integrasi maling dan terbukti berhasil. Iya, tapi dia ini bukan maling. Dia satu-satunya kunci informasi kita. Gimana nanti kalau dia mati? Hah? Gua gak peduli. Minggir. Den, udah. Minggir, Den. Minggir lu. Istighfar kau, Den. Istighfar kau. Awas lu. Minggir. Udah. Oh, istighfar kau. Udah. Datang gua. Den, udah. Udah. Datang gua. Udah. Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lu? Saya Sanjay, Pak. Sanjay. Silakan. Saya duduk. Maaf mengganggu waktu Bapak malam-malam. Wah, nggak apa-apa, santai aja. Tapi maaf, kenapa Pak Sanjay pakai Saya sedang diburu orang, Pak. buronan? Bukan. Apa yang terjadi pada bisnis Bapak dulu, sekarang juga terjadi pada saya, Pak. Maksudnya? Perusahaan saya bangkrut, meninggalkan hutang di mana-mana. Makanya saat ini saya sedang dicari banyak penagih, Pak. Innalillahi. Rencananya hari ini saya mau bersembunyi di rumah bekas Bapak yang dulu saya beli, Pak. Tapi kenapa datang ke sini? Itulah, Pak. Tadi pagi saya menyuruh orang kepercayaan saya untuk bersih-bersih rumah itu. Tapi kenapa? Orang kepercayaan saya itu tadi telepon. Dia bilang ada 2 orang mencari saya. 1 Hansip, 1 logat Melayu. Saya heran. Mereka bisa tahu itu rumah saya. Padahal saya tidak pernah tinggal di rumah itu. 1 Hansip, yang 1 logat Melayu. Iya, Pak. Saya khawatir terjadi apa-apa pada orang kepercayaan saya itu, Pak. Soalnya sampai detik ini saya tidak bisa menghubungi dia, Pak.
Iya. Saya mau minta tolong Bapak. Satu-satunya orang yang saya kenal baik di kampung ini. Apa yang bisa saya bantu? Gue nggak tahu lagi dengan cara apa integrasi dia, Srul. Udah, Den. Cukup. Belum, Srul. Sebentar lagi polisi pasti datang. Saya sudah SMS mereka. Dusta! Bohong ya, Srul? Dasar pembohong, Bapak. Handphone Bapak aja samawa. Din, mana handphone awak, Din? Hah? Mana? Ada. Gue nggak pegang. Ini yang abang cari. Terima kasih. Ini handphone awak satu-satunya. Bapak SMS pakai handphone awak? Hah? Dasar begundal, Bapak. Itu pasti mereka. Alhamdulillah hidup saya selamat. Pak polisi, saya di sini. Lari kita, Den. Mau kemana kalian? Mau kemana? Mau kemana? Astagfirullahalazim. Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah. Alhamdulillah masih hidup. Bapak siapa? Allahu Akbar. Ceroboh banget sih lu pada. Tolonglah kami, Bang. Tolongin Nurdin, Bang. Enggak. Buat yang ini gua nggak mau nolongin. Ya mesti kemana lagi kami minta tolong, Bang? Gimana, Bang? Satu-satunya kita harapin. Pertanggungjawabkan perbuatan lo masing-masing. Menyelesaikan urusan dunia itu bagian daripada menyelesaikan urusan akhirat. Emang Abang nggak malu kalau Hansip kampung Kicir ditangkap polisi? Enggak. Apa jadinya kalau penegak hukum dihukum? Biasa aja tuh. Cemana kalau awak nanti di penjara, Bang? Cemana nasib istri dan anak awak, Bang? Ya tahu nanya gue. Tolonglah, Bang. Enggak. Gue mau tidur. Terserah lu dah. Tolonglah, Bang. Berisik. Bang. Tolong, Karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Maka menjauhi hutang adalah cara menyelamatkan martabat dan harga diri. Sekarang saya paham kenapa Pak Jalal dulu berani menjual seluruh hartanya untuk melunasi hutang. Sekarang saya pun akan melakukannya. Walaupun nanti saya harus hidup dalam kemiskinan seperti yang Pak Jalal alami dulu.
silakan Bapak beli kembali rumah itu. Alhamdulillah. Tapi dengan syarat, Bapak gantiin saya untuk menjadi orang tua asuh, menyantuni anak almarhum Bonte. Enggak masalah. Insya Allah saya bisa. Alhamdulillah. Maaf. Bukan bermaksud mau merusak suasana. Untuk urusan dua orang itu, tetap kita laporin ke polisi kan? Kita kabur kemana tuh, Dul? Kita harus keluar dari kampung ini. Dul.